Oke, baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat perlindungannya kita masih boleh berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan kegiatan katekisi pada malam hari ini. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan katekisi yang saya fasilitasi ini. Oke, jadi baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan melakukan kegiatan katekesi dengan tema Stop Dendam, Remaja Katolik Bangun Rekonsiliasi dengan Sesama. Jadi teman-teman, tema ini mengajak kita sebagai salah satu bagian dari remaja Katolik untuk berperan penting untuk membangun rekonsiliasi atau memulihkan relasi kita yang rusak dengan sesama kita. Teman-teman, marilah kita awali kegiatan kita katekesi kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita Sekarang dan selamanya. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul sebagai remaja-remaja Katolik. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu, terutama untuk tidak dendam dengan sesama dan berusaha membangun rekonsiliasi agar senantiasa hidup sesuai dengan kasih-Mu. Tuntunlah kami dalam kegiatan katekesi kami pada malam hari ini ya Tuhan, agar mampu menumbuhkan sikap saling mengasihi dan mengampuni sesama dalam diri kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik teman-teman, marilah kita mendengarkan sebuah cerita yang berkaitan dengan tema kita tadi, yaitu Stop Dendam. Saya minta kepada saudara Gui. Sehat yang bikin hancur, maaf yang bikin pulih. Rina dan Siska adalah sahabat sejak SMP. Mereka selalu bersama, duduk sebangku, makan di kantin bareng, sampai belajar kelompok. Suatu hari, Rina melihat sebuah screenshot di grup kelas. Percakapan yang berisi hinaan tentang dirinya. Nama pengirimnya jelas, Siska. Rina merasa sangat sakit hati. Ia mulai menjauh, tidak menjawab chat Siska, dan kalau di kelas pura-pura sibuk dengan teman lain. Di dalam hati Rina berkata, aku gak akan pernah maafin dia. Dia sudah tega mengkhianati aku. Berapa minggu kemudian, wali kelas mengajak mereka mengikuti rekoleksi. Salah satu sesi membahas pengampunan dengan bacaan Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Rina tersentuh ketika mendengar bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita yang begitu besar, dan kita diminta mengampuni sesama yang bersalah pada diri kita. Dalam doa hening, Rina sadar selama ini aku juga sering salah dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi ke Siska aku keras sekali. Ia mulai bergumul antara marah dan ajakan untuk mengampuni. Sepulang rekoleksi, Siska menghampiri Rina dengan wajah cemas. Rin, boleh aku ngomong? Screenshot itu, aku memang salah. Waktu itu aku lagi emosi dan ikut-ikutan teman-teman. Tapi sebenarnya aku menyesal. Maafkan aku ya. Aku kangen persahabatan kita. Hari Rina masih perih, tapi ia teringat doa di rekoleksi. Tuhan ajari aku mengampuni seperti Engkau. Ia menarik napas dan panjang dan berkata pelan, aku masih sakit hati, tapi aku mau belajar memaafkan. Kita mulai pelan-pelan lagi ya. Tapi janji, jangan ulangi. Air mata Siska menetes. Mereka saling berpelukan. Hubungan mereka tidak langsung sempurna seperti dulu, tapi sedikit demi sedikit kepercayaan dibangun kembali. Rina merasakan satu hal ketika ia berhenti memelihara dendam dan mulai mengampuni.
hatinya menjadi lebih ringan dan doanya terasa lebih jujur. Oke, baik, terima kasih tadi kepada teman kita yang sudah membacakan cerita yang berkaitan dengan tema katekesi kita pada malam hari ini. Oke, baik, adapun pertanyaan-pertanyaan pendalaman terkait dengan cerita yang sudah dibacakan oleh teman kita. Jadi pertanyaannya itu, apa yang membuat hubungan Rina dan Siska tadi menjadi rusak? Oke, kepada saudara Martin, gimana? Rina melihat screenshot di grup WhatsApp yang berisi tentang hinaan tentang dirinya yang dikirim oleh sahabatnya sendiri, yaitu Siska. Itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Malvina sudah menjawab pertanyaannya tadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa akibat dendam bagi hubungan persahabatan yang dijalani oleh Rina dan Siska tadi? Baik, dari saya, Ya. dengan adanya hubungan persahabatan akan menjadi rusak dan renggang, bahkan akan tumbuh sikap saling membenci satu sama lain di antara kita. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih kepada saudara Andre tadi yang sudah menjawab pertanyaan kedua terkait dengan cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Oke, baik, sedikit penegasan dari saya bahwasannya teman-teman, dendam itu pada dasarnya adalah keinginan untuk membalas atau memberikan sanksi kepada orang lain yang dianggap telah menyakiti atau berbuat salah, baik secara nyata ataupun berdasarkan perspektif mereka. Pada cerita di atas tadi kita mendengar bersama tadi bahwasannya Rina merasa dendam dengan temannya atau sahabatnya Siska karena merasa sakit hati karena menyebarkan bisa dibilang aib dari Rina di grup WhatsApp atau grup kelas mereka. Oke, itulah saya tekankan di sini pentingnya rekonsiliasi atau berusaha membangun atau memulihkan lagi hubungan kita atau relasi kita dengan sesama, yang terutama kepada teman-teman atau orang-orang yang sudah membuat kita sakit hati. Di mana saya menekankan di sini kita tidak boleh dendam dan harus menurunkan ego kita. Kita harus meminta maaf tanpa melihat siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Oke, baik, selanjutnya kita akan mendalami iman kita dengan mendengarkan bacaan dari kitab suci. Saya minta kepada saudara Dahur untuk membaca teks kitab suci Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dan juga saya mohon kepada teman-teman yang lain untuk sama-sama kita mendengarkan. Bagi yang membaca Alkitab mungkin bisa membuka tadi Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Oke, kepada saudara Dahur. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan nama Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi
ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hal hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Dahur tadi yang sudah membacakan teks kitab suci. Bagaimana teman-teman, sudah dengar semua atau perlu dibacakan ulang kembali? Sudah. Oke, baik, untuk memperdalam iman kita lagi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan teks kitab suci yang sudah kita bacakan dan juga yang sudah kita dengarkan. Baik, pertanyaannya itu adalah kira-kira menurut teman-teman semua apa atau bagian mana ayat yang menarik dan kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil dari teks kitab suci yang sudah kita bacakan dan juga kita dengarkan bersama tadi. Baik, dari saya memilih ayat 33 dengan berbunyi, "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Di sini Yesus menekankan kepada kita bahwa kasihlah samamu sama seperti yang engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajak kita untuk jangan pernah bermusuhan dengan orang lain. Dan pesan untuk kita ini satu dalam iman, yaitu iman Katolik kita sendiri dan menyembah Yesus. Itu dari saya. Luar biasa tadi jawaban dari saudara Dahur. Saudara Dahur tadi mengambil atau menurut saudara Dahur tadi ayat yang menariknya ada di ayat 33, di mana kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, baik, bagaimana teman-teman, mungkin ada dari kita semua yang hadir di sini? Ya. Menurut saya ayat yang paling menarik tadi ayat 22, karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sama kita sebanyak 70 kali 7 kali, yang artinya kita mengampuni sesama tanpa batas atau tak terhingga. Terima kasih kepada saudara Ayen tadi yang sudah menjawab pertanyaannya tadi, di mana saudara Ayen memilih ayat 22 ya, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus kita harus mengampuni sesama sebanyak 70 kali 7 kali. Dan menurut saudara Ayen tadi itu artinya kita itu harus mengampuni sesama itu tanpa batas atau tidak terhitung. Oke, sangat luar biasa tadi ya jawabannya. Bagaimana, mungkin ada lagi dari teman-teman sekalian? Kalau dari saya, Ya. ayat yang menarik menurut saya itu terdapat pada ayat 21 yang berbunyi, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Menurut saya pesan dari ayat ini kepada kita itu bahwa kita sebagai manusia harus bisa mengampuni sesama kita tanpa batas, karena Tuhan telah mengampuni kita secara cuma-cuma dan tanpa syarat atas dosa-dosa kita yang sangat besar." Terima kasih kepada maaf saudara siapa namanya? Simply. Oke, terima kasih kepada saudara Simply. Saudara Simply tadi memilih ayat 21 ya. Iya. Ketika ya Petrus bertanya kepada Yesus, kira-kira berapa kali kita harus memaafkan sesama atau memaafkan seorang. Saudara Simply menekankan kita itu harus memaafkan sesama tanpa batas, karena Yesus sendiri juga memaafkan kita tanpa batas dan tidak terhingga. Oke, baik. Bagaimana, mungkin masih ada lagi yang ingin menjawab untuk teman-teman yang hadir? Oke, baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian
mungkin bisa men-sharing pengalaman yang teman-teman alami terkait dengan tema kita dan bacaan Injil tadi, terkait dengan dendam kepada sesama atau hubungan atau relasi kita dengan teman-teman atau siapa saja yang rusak begitu atau renggang. Mungkin ada yang bisa men-sharingkannya. Terima kasih dari saya. Ini pengalaman pribadi saya dengan teman saya. Nah, jadi pada waktu itu beberapa tahun yang lalu waktu SMA kelas 2 semester 1 kami mengadakan penerimaan rapor, dan pada waktu itu saya keluarkan dari sekolah dikarenakan banyak sekali melakukan pelanggaran. Nah, pada saat yang sama juga teman saya pada waktu itu dia mengejek saya di depan orang banyak. Dan akhirnya mulai dari situ saya menumbuhkan rasa dendam dalam diri saya terhadap dia. Nah, setelah pembagian rapor kami sama-sama pulang kampung, tetapi kami menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Dia pakai mobil, saya pakai motor. Nah, pada waktu itu juga tepatnya malam Natal, saya bersama teman saya bernama Alan sama-sama ke gereja. Nah, kalau teman saya tadi yang melakukan bullying terhadap saya, dia jalan dengan teman lain. Nah, pada waktu itu saya masih dendam dengan dia, dan setelah perayaan Ekaristi selesai, saya menyuruh teman saya Alan untuk memanggil teman satu tadi yang melakukan bully terhadap saya, dan saya tunggu di belakang gua. Terus pada saat yang sama Alan memanggilnya, dan beberapa menit kemudian mereka dua datang, dan saya menyuruh Alan untuk agar jauh sedikit dari situ supaya saya dan pada waktu yang sama juga saya mengajak dia untuk fight. Karena saya tidak puas dengan apa yang dia lakukan terhadap saya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, ini pengalaman seru sekali teman-teman. Saudara Andre tadi men-sharingkan pengalamannya tentang kisahnya dulu waktu masih SMA kelas 2. Ada teman yang mengejek atau mengolok Andre di depan umum karena kebetulan saudara Andre tadi ini dikeluarkan dari sekolah karena banyak kasus begitu. Kemudian mereka tadi dipertemukan kembali setelah sekian lama, dipertemukan kembali di malam Natal atau hari Natal tadi? Malam Natal. Oh, malam Natal. Hanya seharusnya kita itu saudara Andre punya sikap tadi, jangan ajak fight, seharusnya ajak berbaikan, berdamai dengan orang yang bersangkutan tadi. Oke, baik, terima kasih pengalaman yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya mungkin masih ada teman-teman lain yang mungkin bisa men-sharingkan pengalamannya juga terkait dengan tema dan teks tadi. Ada mungkin saudara Irin atau Malvin, saudara Faldi mungkin. Oke, baik, karena tidak ada lagi teman-teman sekalian yang mau men-sharingkan pengalaman, saya lanjutkan ke ada sedikit penegasan dari saya terkait dengan Injil atau bacaan yang kita bacakan dan kita dengarkan tadi. Dalam Matius tadi bab 18 ayat 21 sampai 35 ingin menegaskan bahwa kita sebagai anak-anak Allah itu dipanggil untuk mengampuni tanpa batas, karena Allah sendiri juga akan mengampuni kita tanpa batas. Jawaban Yesus juga tadi di dalam Injil atau dalam bacaan yang kita baca dan kita dengarkan tadi, yang mengatakan kita memaafkan orang itu sebanyak 70 kali 7 kali. Ini juga menegaskan bahwa pengampunan itu tidak boleh dihitung. Jadi kita itu tidak boleh perhitungan, bisa dibilang perhitungan kepada orang-orang lain, dan juga pengampunan ini harus menjadi hal yang dilakukan terus-menerus oleh kita tanpa batas atau tak terhingga dari siapapun saja. Orang-orang yang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal yang membuat kita itu
dendam atau sakit hati, Tuhan Yesus mengatakan kita itu harus mengampuni mereka sebanyak 70 kali 7 kali. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan ide-ide semua sekalian dari teman-teman terkait dengan kira-kira apa aksi konkret yang bisa kita lakukan atau kita bisa perbuat untuk hari-hari ke depan terkait dengan tema dan juga teks kitab suci yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi. Baik, Baik, dari saudara Dahur bagaimana? kalau dari saya ini tabaran yang saya ingin katakan di sini adalah kita harus bisa saling mengampuni terhadap sesama kita atau dalam seiman. Seperti Yesus tadi berkata, bukankah aku pun telah mengasihi engkau seperti untuk kita di sini kah? Dari ini menekankan kepada kita Yesus sudah mengasihi kita, berarti kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Itu saudara saya. Luar biasa. Terima kasih jawaban dari saudara Dahur. Mungkin ada dari teman-teman lain yang juga mau memberikan ide juga dari masing-masing terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita buat ke depannya atau tindakan konkret yang akan kita buat ke depannya. Baik, dari saya. Oke, dari saudara Aldi. Setelah kita mendengar bersama tadi bacaan yang telah kita dengar, bahwa ada tertera tadi pada ayat 22 bahwa Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Dari situ saya ingin mengatakan bahwa kita semua yang ada di sini bila mana ada simpan dendam dalam hati kepada sesama selama ini, supaya bisa mengampuni kesalahan orang tersebut. Dari saya. Terima kasih dari saudara Aldi yang sudah memberikan tadi pernyataannya. Oke, selanjutnya saya minta kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan ide dan juga men-sharingkan tadi pengalaman untuk bisa membawa kita ke dalam doa permohonan atau doa umat. Waktu dan tempat saya persilakan. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, tutuplah kasih setiamu agar kami bisa mengampuni sesama kami dalam lingkungan asrama ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami seperti hatimu yang selalu mengasihi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke, terima kasih. Marilah kita satukan doa permohonan kita tadi ke dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena pada hari ini kami telah mendalami sabda-Mu. Bantulah kami agar pendalaman kitab suci ini menjadikan kami remaja Katolik yang memiliki hati yang penuh kasih dengan sesama. Bimbinglah kami juga sebagai remaja Katolik agar bisa menjadi terang dan garam dunia di tengah masyarakat, khususnya sebagai contoh yang baik bagi orang lain dalam hal saling mengampuni dan memaafkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan katekesi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani saya tadi untuk memfasilitasi kegiatan katekesi dari awal hingga akhir. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.